Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Jangan bosan ya. Malam ini saya mau ngobrolin soal impian. Oke, teman-teman lagi ngapain nih malam mingguannya? Apa ngeliatin sosmed aja? Atau ada yang masih jomblo barangkali? Atau ada yang sibuk main sama anak-anak di rumah? Atau lagi ada acara keluar gitu? Kalau saya nih di sini mau sharing-sharing santai aja, mau ngobrolin soal impian yang saya punya di tahun 2022 ini. Kenapa sih teman-teman mesti punya impian? Impian itu harus kita miliki. Supaya apa? Supaya kita punya motivasi, punya dorongan untuk mencapainya. Apa sih impian saya di tahun 2022 ini? Yang pertama, selesai amanah hutang piutang. Pokoknya itu target utama, supaya tenang ya teman-teman, karena usia nggak ada yang tahu. Yang kedua, saya punya impian untuk menyelesaikan 4 buku saya selanjutnya di tahun ini. Kalau bisa sih di pertengahan tahun 2022 ini. Halo Bu Rini, apa kabar? Lama nggak sapa-sapaan sama Bu Rini. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu saya punya impian untuk punya biaya kuliah untuk si kakak paling lambat di akhir Desember 2022. Lanjutnya adalah saya pengen banget umroh sekeluarga, teman-teman. Kepengen menginjakan kaki di tanah suci. Kepengen beribadah bareng sama keluarga di sana. Mudah-mudahan kesampaian. Amin. Terus yang selanjutnya pengen omset meningkat 30% setiap bulan. Kemudian punya rumah di bulan Desember 2022 ini paling telat. Dan yang selalu saya inginkan adalah, yang selalu saya impikan itu bisa berbakti kepada mama, bisa mendidik anak-anak, mengajarkan mereka tentang kehidupan dan bagaimana untuk menjadi insan yang berakhlakul karimah. Seperti itu, teman-teman. Itu impian saya di tahun 2022 ini. Kalau impian teman-teman apa tuh? Boleh tahu nggak? Hai Pak. Hai Pak Su. Makasih ya udah nonton istrimu ini. Ayo kita ngobrolin impian yuk. Impian kita sama-sama di tahun 2022. Apa ya? Untuk mencapai impian-impian ini tuh pastinya nggak langsung ya. Jadi ada bedanya antara punya impian sama yang namanya mimpi di siang bolong. Kalau kita punya impian, otomatis kita punya rencana, kita punya target, kita punya planning untuk mencapai impian tersebut. Beda kalau mimpi di siang bolong. Kalau mimpi di siang bolong itu tuh sama aja kayak ngalamun, cuma ngayal gitu, tapi nggak pernah ada action apapun. Sedangkan kalau, hai tanteku, makasih udah nonton. Kalau yang namanya kita punya impian itu, kita pasti akan yang namanya punya plan untuk melakukan action agar impian kita tercapai. Seperti apa sih action yang harus kita punya agar impian saya dan impian yang teman-teman masing-masing punya itu bisa tercapai? Nah, caranya adalah teman-teman itu harus mendetail apa yang harus dilakukan untuk setiap impian yang teman-teman punya. Misalnya nih, kayak saya punya target, saya punya impian untuk menyelesaikan 4 buku saya. Good luck, terima kasih, good luck juga Tante. Ayo ikut nubar Tante, nulis bareng yuk, tema lebaran nih. Sibuk kayaknya tanteku ini. Nah, misalkan saya punya target untuk menyelesaikan 4 buku di tahun ini. Impiannya sih, kepengennya sih bulan Juni bisa selesai 4 buku. Yang pertama buku biografi almarhum Papa dengan judul Legowo Jalan Menuju Surga. Kemudian
Momen Bahagia 1-9 bulan. Ada juga buku tentang bisnis untuk emak-emak yang berjudul Manajemen Waktu, Tips Manajemen Waktu Agar Bisnis atau Agar Omset Melejit. Nah, selanjutnya adalah buku yang keempat itu adalah buku autobiografi tentang diri saya sendiri. Rencananya berjudul Berdiri Tegak di Tengah Badai. Nah, untuk mencapai impian saya ini, punya selesai 4 buku di pertengahan tahun ini, saya, wow keren, iya dong, keren. Makasih. Rencananya atau planningnya itu atau actionnya itu adalah saya breakdown. Jadi rata-rata saya mampu menulis itu satu buku itu berapa lama. Halo Ledar, apa kabar? Sehat ya Le? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Nah, saya breakdown teman-teman untuk penyelesaian bukunya. Jadi nanti ketahuan dalam 1 bulan misalkan saya bisa menyelesaikan 1 judul. Artinya saya bisa selesai lebih cepat kalau misalkan memang 4 buku itu masing-masing 1 bulan selesai. Nah, kalau untuk omset meningkat 30% tiap bulan. Nah, ini teman-teman juga harus membuat step-step atau membuat planning. Kalau di kelasnya Teh Indari, itu diajarkan yang namanya mempunyai baby step. Baby step itu adalah kita breakdown nih, gimana caranya si omset 30% ini tiap bulan ini bisa naik. Apa yang harus kita lakukan, kemudian actionnya bagaimana untuk mencapai si omset atau si angka yang kita inginkan tersebut. Seperti itu. Dan tentunya tuh untuk mencapai omset itu ada action-action ya. Action-action yang harus dilakukan. Jadi nggak bisa itu diam aja, nggak ngapa-ngapain, itu terus omset tiba-tiba bisa naik. Apalagi untuk emak-emak atau teman-teman sekalian yang memang bisnis online atau bisnis offline-nya itu dipegang sendirian. Nah, jangan lupa tuh teman-teman, untuk yang mau naikin omset 30% itu kan artinya mesti kerja keras ekstra 30% naik tiap bulan. Nah, teman-teman harus mengkomunikasikan ini juga sama keluarga, sama suami, sama anak-anak supaya dapat support, supaya dapat dukungan, supaya dapat ridho gitu. Dan jangan lupa juga yang namanya marketing langit. Marketing langit itu sama marketing bumi harus sesuai. Jadi nggak bisa tuh marketing bumi aja, kita nggak mau marketing langitnya. Karena kan rezeki atau usaha-usaha kita, semua yang kita lakukan itu nanti Allah juga yang akan menentukan hasilnya. Tapi jelas harus diimbangi antara ikhtiar yang sudah kita lakukan dengan marketing langit. Apa sih contohnya marketing langit? Misalkan sedekah, misalkan sholat duha, misalkan puasa, seperti itu modelnya dari marketing langit. Oke, lanjut. Nah, untuk mencapai impian ini targetnya sebaiknya ditulis apa dibayang-bayangin aja di kepala? Jawabannya adalah harus ditulis. Karena kalau cuma dibayang-bayangin aja di kepala, yang namanya ingatan manusia kan terbatas ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tulis tuh, tulis dengan rinci, dengan jelas, boleh di buku, boleh di handphone mungkin, atau di buku catatan. Teman-teman tapi harus tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai target atau impian yang mau teman-teman capai. Seperti itu. Boleh tahu dong impian teman-teman di tahun ini tuh apa? Di tahun 2022 ini, udah 2022 yang gak terasa, ya Allah, Masya Allah. Gitu teman-teman. Nah, sharing yuk, apa sih impian teman-teman di tahun 2022 ini? Boleh loh tulis di kolom komentar untuk kita bisa ngobrol-ngobrol dan berdiskusi. Oke deh, saya rasa untuk bahasan impian atau sharing tentang impian dan cara mencapainya malam ini, saya cukupkan dulu. Mungkin ada yang lagi malam mingguan atau lagi di luar, saya ucapkan selamat menikmati waktu malam minggunya. Sehat selalu untuk teman-teman, sehat selalu untuk kita semua. Semoga impian dan target kita semua tercapai di tahun 2022 ini. Tentunya dengan hasil yang berkah, yang halalan dan thayyiban. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, sampai jumpa besok.